I love you guys. You were the best fans in the whole world. And just for God and for the gays. And for the gays. And for the gays. And for the gays. I love you guys. You were the best fans in the whole world. And just for God and for the gays. And for the gays. And for the gays. And for the gays. And for the Halo sahabat Nobar Movie, semoga kalian sehat walafiat. Bersama saya, Bang Jiung, yang dulunya penarik beca dan sekarang menjadi pencerita film YouTube. Sedang terjadi Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, seorang pemuda puber bernama Reza telah mendapatkan hadiah berupa sepeda dari ayahnya. Reza tampak sangat senang atas hadiah tersebut dan langsung menghampiri tempat teman-temannya bermain. Di sana mereka sedang menunggu kedatangan primadona desa yang bernama Dewi Semok. Dengan langkah kakinya yang menawan, Reza dan teman-temannya memandangi Dewi Semok sambil membayangkan yang tidak-tidak. Para bocil yang susah payah terus mengikuti arah kemana pemandangan yang sangat indah tersebut. Reza pun tampak gelisah dan tidak fokus sekolah. Sampai-sampai dia bolos sekolah untuk pergi ke halaman depan rumah Dewi Semok. Tiba-tiba Dewi keluar dan Reza pun terbayang angan-angannya. Karena ambisi Reza sangat kuat, dia mencuri celana ayahnya dan ke tukang jahit untuk mengecilkannya. Di sana, kalau ada seorang anak yang memakai celana panjang, tandanya dia sudah dewasa. Dan pada saat itu, ayahnya mengetahui hal tidak wajar terhadap si Reza. Dan Reza pun dipukul oleh ayahnya. Pada malam harinya, Reza yang sedang kasmaran pergi menuju ke rumah Dewi Semok. Dia jalani hanya untuk melihat keindahan sang Dewi Semok, wanita yang sangat mantul. Hingga pada suatu momen, Reza melihat Dewi Semok sedang berdansa sambil memeluk foto suaminya. Diketahui bahwa suaminya adalah seorang tentara yang sedang ditugaskan. Keesokan harinya, Reza ke toko kaset untuk membeli kaset. Dan Reza pun mendengarkan kaset itu sambil memegang majalah. Dan kasur pun berdenyut-denyut kencang. Seperti biasa, dengan kecantikannya, Dewi Semok berjalan di kota tersebut. Perhatian semua orang, dari para bocil sampai bapak-bapak, semua melihat Dewi Semok berjalan. Keesokan harinya, jenderal mengumumkan bahwa tentara yang sedang bertugas gugur semua. Sontak warga pun teriak kegirangan dikarenakan Dewi Semok menjadi janda baru. Alhasil, Reza menghampiri Dewi Semok yang sedang menangis merangkak-rangkak akibat galau ditinggal suaminya. Dan keesokan harinya, Reza mendatangi sebuah gereja untuk berdoa. Dewi Semok menyukai dia, dan perilaku Reza semakin buruk. Sampai-sampai tanah dalam Dewi Semok dicomot. Dan kasur Reza pun dikasih oli agar dia ndut-ndutan tidak berisik. Lanjut keesokan harinya, ketika Reza tidur, dikarenakan Reza menaruh celana dalam Dewi Semok di mukanya. Alhasil celana dalam itu langsung dibakar oleh ibunya. Perilaku Reza yang semakin aneh
yang membuat keluarganya mengurungnya di dalam kamar. Dan ayahnya pun kaget ketika melihat celana dalamnya Reza bolong dan berpikir kalau kegiatan Reza tiap hari adalah mengocok-ngocok. Dan langsung saja Reza pun mogok makan dan sampai diperiksa oleh dokter. Ketika diperiksa, Reza pun tidak apa-apa. Dan Reza pun bebas dari kurungan kamar tersebut. Ketika menghirup udara bebas, Reza melihat sekeliling, dari kakek-kakek, opa-opa, sampai engkong-engkong, melirik Dewi Semok. Reza pun kecewa akibat banyak saingan. Dan di tengah malam, Reza mengintip dalam rumah Dewi Semok. Dewi Semok pun dirayu oleh seorang pria yang membuat Reza patah hati. Reza pun ke gereja untuk berdoa agar Dewi Semok menyukainya. Tetapi dia melihat seorang lelaki masuk ke dalam rumah Dewi Semok. Alhasil dia bersedih lagi. Dan ketika di sekolah, Reza pun stres dan tidak fokus, dan akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Dan ketika dia keluar, dia melihat si Dewi Semok sedang menemui seorang lelaki. Dan tiba-tiba lelaki itu memegang Dewi Semok. Suatu malam, Reza mengintip di rumahnya Dewi Semok. Dewi Semok pun menggunting rambutnya, seakan stres ditinggal suaminya. Perilaku Dewi Semok makin berubah, yang membuat Reza bersedih. Dan keesokan harinya, Dewi Semok berjalan sambil dikelilingin oleh bapak-bapak. Dan Dewi Semok merokok. Banyak yang ngasih korek api kepada dia. Makin kesini, Dewi Semok makin mempesona. Dan suatu hari, datanglah seorang pemuda ke kota itu. Dan dia bertemu Dewi Semok sambil memegang tangan Dewi Semok. Sontak, keadaan itu membuat para lelaki yang bingung, termasuk Reza. Mereka melihat seperti ada yang aneh. Seketika Reza berada di tepi pantai. Dia membantu Dewi Semok. Dan Dewi Semok pergi meninggalkan Reza dan mengucapkan terima kasih. Konon Dewi Semok pulang kampung ke halamannya. Cerita pun berakhir.